Mohon maaf, saya kadang-kadang salah ngomong. Tapi kesal juga saya sebenarnya. Jadi hati-hati yang tidak setuju. Saya tidak mau sebut namanya, siapa orang itu yang mati. Dia vokal tidak mati. Tokoh bangsa, ya. Akademisi. Bukan Profesor Aiman, bukan. Ya. Mohon maaf Pak Menteri, ini kelihatannya di luar konteks. Tapi ini adalah sebuah wujud perjuangan bangsa kita yang ternyata sejak dulu bisa terrepresentasi dan tercermin pada saat sekarang. Ternyata pemuda selalu terdepan di dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan kebangsaannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan. Kita baru saja menyimak pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net. Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur baru saja memberikan sambutan selamat datang selaku tuan rumah kepada Menpora Zainuddin Amali di kesempatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Di kesempatan berikutnya kita akan menyimak ikrar Sumpah Pemuda bersama-sama juga dilanjutkan dengan manifesto IKN dari para pemuda Kalimantan Timur yang semalam. 1928 Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang tadi kita simak ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan saat sekarang manifesto yang semalam disepakati oleh 100 OKP. Menjaga persatuan dan keberagaman guna harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen mendorong pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Kami, putra dan putri Indonesia, berkomitmen adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan perubahan dunia. Titik nol Ibu Kota Nusantara, Jumat 28 Oktober tahun 2022 atas nama Pemuda Indonesia. Dengan mengenakan pakaian khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke, puluhan tentunya pemuda-pemudi Kalimantan Timur, tadi kita sama-sama menyimak bagaimana manifesto kemudian berkomitmen pemuda-pemudi dari Pulau Kalimantan untuk membangun Indonesia dengan cara bersatu, bangun
dan kita akan langsung mendengarkan, menyimak juga. Ini dia deputi yang juga merupakan pemuda yang saat sekarang ini dipercaya menjadi ketua panitia pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke-94, Bung Niam, yang sudah berada di atas podium untuk menyapa tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam olahraga, NKRI, HSP 94, satu bangun bangsa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati pimpin lembaga tinggi dan lembaga negara Republik Indonesia. Lebih khusus yang hadir secara fisik Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP. Yang saya hormati para gubernur, pimpinan provinsi, para bupati, wali kota seluruh Indonesia. Lebih khusus yang hadir secara fisik sekaligus juga Sahibul Bait, Gubernur Kalimantan Timur, dan juga Gubernur Gorontalo, ini sesama marga Nur, yang satu Dr. Isra Nur, yang satu Bapak Dr. Hamka Nur. Yang saya hormati segenap pimpinan Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang hadir in maupun out, hadir in, hadir out. Wabil khusus Pangdam Mula Warman dan juga Kapolda Kalimantan Timur yang sudah membantu kesuksesan kegiatan puncak Hari Sumpah Pemuda hari ini. Yang kami hormati segenap pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga di seluruh kementerian lembaga yang hadir. Yang kami hormati para pimpinan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang hadir secara virtual. Yang kami hormati para rektor, para akademisi, khususnya mitra pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Yang saya hormati para pimpinan badan usaha, baik badan usaha milik negara maupun milik masyarakat pelaku usaha, serta seluruh stakeholder yang tergabung di dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kepemudaan, pimpinan organisasi kemahasiswaan, pimpinan organisasi kepelajaran, organisasi kepramukaan, khususnya yang hadir secara fisik dan terlibat langsung di dalam Retu Hari Sumpah Pemuda hingga puncaknya pada kesempatan Jumat pagi hari ini. Yang kami hormati para peserta, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan menjadi saksi sekaligus juga pelaku sejarah, menorehkan sejarah masa depan, mempertautkan antara sejarah masa lalu 94 tahun yang lalu. Anak-anak muda dengan dedikasinya, dengan berbagai keragamannya, baik asal-usul, etnis, agama, budaya, dan juga bahasa, menyatukan diri, melebur dengan identitas yang sama, identitas Indonesia. Semangat Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatera Pong, Jong Islamic Bond, Sekarukun,
pemuda kaum Betawi, serta pemuda yang lain merupakan semangat untuk menyatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang utuh di tengah keragaman. Tanpa dominasi atas nama kuat, atas nama banyak, atau atas nama kekuatan sosial atau ekonomi. Prinsip altruisme atau al-isar, komitmen untuk mendahulukan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan juga individu adalah sesuatu yang penting yang melandasi kesatuan kita sebagai Indonesia. Kalau seandainya yang menang adalah yang mendominasi, yang menang karena kuat, karena jumlah, maka bukan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia, pasti bahasa Jawa yang akan jadi bahasa nasional. Tetapi karena spirit altruisme, spirit al-isar, komitmen untuk menyatukan Indonesia, maka bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa persatuan tanpa menegasikan dan menghilangkan identitas yang menjadi kekayaan. Inilah yang melatar belakangi tema utama Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini, Bersatu Bangun Bangsa. Komitmen persatuan dengan disasari oleh realitas adanya perbedaan yang merupakan kekuatan, tetapi bersatu untuk kepentingan hal yang bersifat konstruktif, untuk kepentingan membangun, dan dari titik nol Nusantara komitmen kita canangkan. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, ide terkait dengan penempatan puncak Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini adalah murni dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan tadi ditegaskan oleh Gubernur, ini adalah acara pertama kenegaraan yang dipusatkan di ibu kota negara. Sekalipun banyak onak dan duri, mohon maaf ketika penyambutan panitia dirasa kurang di sana sini, karena memang persiapan secara teknis ini cukup pendek. Akan tetapi kami berkomitmen, niat baik banyak yang mendukung. Pemilihan IKN sebagai puncak acara HSP tahun 2022 salah satunya adalah wujud komitmen kita bersama di dalam membangun sejarah masa depan. Ini menjadi salah satu tonggak sejarah untuk masa depan di dalam menyongsong era keemasan. 94 tahun yang lalu anak-anak muda menorehkan sejarah dengan Kongres Pemuda pertama dan juga Kongres Pemuda kedua yang kemudian menjadi alat, menjadi fondasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hari ini anak-anak muda Indonesia yang berasal dari 34 provinsi berkumpul, berdiskusi, melakukan refleksi, sekaligus juga introspeksi. Bagaimana mereka berkontribusi untuk mencatat sejarah masa depan. Laporkan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri, dan juga hadirin hadirat yang kami hormati, bahwa puncak acara kegiatan Hari Sumpah Pemuda hari ini dari dan untuk anak muda. Ada berbagai rangkaian kegiatan mulai dari awal Oktober, launching dan juga kick-off Bulan Pemuda. Logo yang ada di hadapan kita adalah karya anak muda dengan aksesibilitas yang terbuka akibat perkembangan teknologi informasi. Ini diperoleh dari saringan lebih dari 700 anak muda dari seluruh pelosok negeri. Dan yang menang tanpa kita tahu siapa identitasnya, tetapi yang tahu adalah karya terbaiknya, yaitu anak muda dari pelosok Cilacap, Jawa Tengah, yang bisa jadi kalau di zoom di dalam peta nggak kelihatan. Tetapi itulah karya anak-anak muda Indonesia yang sangat bertalenta. Di samping kick-off Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Sumpah Pemuda, ada beberapa rangkaian yang menjadi pendukung wujud komitmen semangat bersatu bangun bangsa. Pada tanggal 27 kemarin, kirap Sumpah Pemuda tahun 2022. Titik startnya
di Kedaton Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara adalah simbol kejayaan Nusantara yang merupakan fondasi kejayaan Indonesia di dalam sejarahnya. Sejarah sudah tertoleskan dengan tinta emas. Finishnya di titik nol Nusantara. Komitmennya adalah membangun kejayaan Indonesia setelah 100 tahun kemerdekaan yang kedua dengan anak-anak muda bertalenta. Yang kedua, pada saat usai kirap Sumpah Pemuda 2022 yang diikuti dan juga membawa 33 pataka provinsi se-Indonesia sebagai simbol keragaman kita, dilaksanakan kemah pemuda Nusantara. Ada 198 peserta yang menginap di 68 tenda yang berada di sekitar area ini. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpora yang menemani nginap mabit di tempat kemah ini, termasuk Ibu Hetifah Saifuddin. Tentu ini spirit yang sangat luar biasa yang secara simbolik menunjukkan bahwa ada optimisme dari titik nol Nusantara untuk menyongsong kejayaan Indonesia, lengkap dengan prediksi dan hitung-hitungan logika serta hitung-hitungan daya dukung Indonesia di tengah percaturan dunia. Kemarin 27 Oktober hingga dini hari tadi, rekan-rekan yang tergabung di dalam Kemah Pemuda Nusantara mendiskusikan, merumuskan, sekaligus juga mendeklar manifesto kepemudaan yang baru saja dibacakan. Itu adalah murni hasil diskusi, bahkan hingga dini hari, kalau tidak Pak Menteri hentikan, mungkin bisa sampai subuh. Karena pagi harus mengikuti kegiatan ini, maka diskusi dihentikan dengan mengambil poin-poin serta ide-ide yang sudah ditorehkan dan juga disampaikan oleh anak-anak muda. Sejarah masa lalu sudah diukir. Kutai Kartanegara menjadi salah satu imperium Nusantara, awal cikal bakal lahirnya Nusantara. Dan finishnya kita berada di sini, di titik nol Nusantara. Kita berharap ini adalah awal masa depan yang sebentar lagi akan kita lalui. Pasca 100 tahun Sumpah Pemuda, tinggal 6 tahun lagi. Pasca 100 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tinggal 23 tahun lagi. Artinya kalau anak-anak muda 198 yang ikut kemah, usianya rata-rata 20 tahun, maka pada saat 2045 merekalah yang akan menjadi menteri, yang akan menjadi kapolda, yang menjadi pangdam di usia 43 tahun. Sama dengan saat Presiden Soekarno memproklamirkan Indonesia usia 44 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk bersama-sama mengharusutamakan kepentingan pemuda Indonesia di dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, dengan terlaksananya kegiatan ini, kami secara khusus mengucapkan terima kasih atas bantuan dan juga partisipasi seluruh pihak, sehingga kegiatan ini memungkinkan terlaksana secara baik. Terima kasih yang pertama kepada Presiden yang memberikan dukungan, baik secara fisik, arahan, maupun kesempatan melaksanakan kegiatan GSB ini. Dukungan yang luar biasa diberikan kepada oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang terus menginisiasi, menginspirasi, sekaligus juga mengontrol kegiatan ini hingga terlaksana. Terima kasih kepada Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang memberikan izin tempat ini. Awalnya kemah-kemah ini diminta untuk pindah, takutnya merusak ekosistem. Tetapi saya memberikan jaminan, dan jaminan itu saya mintakan juga jaminan kepada rekan-rekan agar ini berkelanjutan. Terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Timur secara khusus.
serta seluruh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur yang dengan effortnya, dengan dukungan luar biasanya hingga acara ini terlaksana. Terutama mohon maaf secara khusus Pak Menteri mengingatkan betul infrastruktur. Sekian banyak, mudah-mudahan nggak terlalu banyak minum karena toiletnya terbatas. Terima kasih kepada Bapak Bupati Penajam Pasir Utara dan juga seluruh OPD yang sudah bahu-membahu bahkan menginap di tempat ini beberapa hari untuk cek persiapan. Terima kasih kepada Bupati Kutai Kartanegara dan seluruh OPD. Terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan dan seluruh OPD. Ada satu pesan dari Bupati, alhamdulillah seluruhnya bisa diamankan kecuali satu nyamuk yang belum diamankan. Tetapi nyamuknya punya teman banyak. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan, terutama rekan wartawan yang juga sama-sama nginap bersama kita di sini. Terima kasih kepada Kementerian BUMN, kepada segenap mitra PT Pegadaian, PT Tegel Indofarma, PT Pupuk Kaltim yang sudah menyumbangkan berbagai hal yang memungkinkan kegiatan ini bisa terlaksana. Terakhir, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi anak muda di berbagai bidangnya, menjadi wajib bagi kita untuk memberikan penghormatan dan juga penghargaan. Dalam momentum puncak acara Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini dirangkai dengan Anugerah Kepemudaan 2022. Adapun penerima Anugerah Kepemudaan 2022 yang dipilih melalui mekanisme seleksi berjenjang sejak bulan Mei 2022 hingga puncaknya hari ini penyerahan anugerah. Yang pertama, pemuda pelopor dengan 5 bidang, pemuda pelopor bidang pendidikan peringkat 3 diraih oleh Provinsi Sumatera Utara. Peringkat kedua, pemuda pelopor bidang pendidikan diraih oleh Asia Dian Dimas dari asal Provinsi Jawa Timur. Dan juara 1, Joko Susilo asal Provinsi DI Yogyakarta. Pemuda pelopor bidang juara 3 diraih oleh Muhammad Bahram Fauzi asal Provinsi Jawa Barat. Peringkat kedua diraih oleh Ibna asal Provinsi Jawa Timur. Dan peringkat pertama diraih oleh Alfian Pugu Bawono Putra asal Kalimantan Tengah. Pemuda pelopor bidang sumber daya alam dan pariwisata. Peringkat ketiga diraih oleh Amaluddin Norito asal Provinsi Jakarta. Diraih oleh Wahuda Muhammad asal pemuda bidang agama, sosial dan budaya. Peringkat ketiga diraih oleh Yusuf Karim
Munir asal Provinsi Bengkulu dan Nabila asal Provinsi Sumatera Selatan. Berikutnya pemuda berprestasi tingkat internasional. Ardi Penakti Hermawan asal Provinsi Jawa Tengah. Indra Dwi Prasetyo asal Provinsi DKI Jakarta. Kutu Anugrah Yanti asal Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Wira Usaha Muda berprestasi dan penggerak. Kategori industri kreatif. Peringkat ketiga diraih oleh Ahmad Diki Muhaimin dengan usaha Miskah Parfum asal Provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua diraih oleh Dea Adelia dengan usaha CV Al-Ghifari Makmur Berjaya asal Provinsi Lampung. Kreatif. Peringkat diraih oleh Miftahur Rahman dengan teknik gaya Nusantara asal Provinsi Aceh. Kategori teknopreneur. Peringkat ketiga diraih oleh Dejan Barunajaya dengan usaha Tukang.id. Mempertemukan tukang seluruh Indonesia di dalam satu platform. Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua diraih oleh Reza Primadi nama usaha Autorit asal DKI Jakarta. Dan peringkat pertama diraih oleh Maulana Derivato Ahmad My Eco Provinsi Jawa Timur. Kategori sosiopreneur. Peringkat ketiga diraih oleh Nila Cahya asal Provinsi Kalimantan Selatan. Peringkat kedua Fatimah Hikmatina dengan nama usaha Magobok asal Jawa Barat. Dan peringkat pertama Muhammad Lutfi Ardiansah Ekosistem asal Provinsi Jawa Timur. Kategori radiopreneur. Selanjutnya diraih dengan nama usaha Jika Maka
saja tadi menyampaikan nama-nama pemuda-pemudi Indonesia berprestasi asal 34 provinsi Indonesia, dan tentunya kita patut berbangga bahwa tuan rumah Kalimantan Timur juga tidak kalah menyumbangkan beberapa perwakilan pemuda-pemudi terbaiknya sebagai Republik Indonesia. Dan sekarang saya bangga sekali ya, dan ini kalau kita bersama dengan tokoh-tokoh yang tadi dianggap berjasa terhadap bidang-bidang kepemudaan dan juga ada Gubernur Kalimantan Timur Selama, kemudian juga Ibu Hafifah Saifuddin, juga tadi Bapak Aiman ya, Aiman Raharjo yang juga merupakan tokoh yang dari Marga Rahayu dan diamankan oleh media, rekan media yang ada hadir di titik 0 IKN saat ini, dan juga di saat ini Menpora Zainuddin Amali dengan menyerahkan yang tadi sudah berhasil ya di masing-masing, seperti diantaranya juga kemudian religiopreneur dan juga kategori penggerak wirausaha berprestasi rekan Marga. Iya, ini seluruh Indonesia yang tadi sudah kita dengarkan bersama disampaikan oleh Forum Yogyakarta dari Kabupaten Pengeping, dan juga bidang ini diraih oleh Al-Kautri di Kalimantan Timur, Kabupaten Kota Kartanegara, dan juga inovasi teknologi diraih oleh Al-Kautri dan Kartanegara di sudah kita didampingi oleh Menpora langsung, kemudian Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Gorontalo juga hadir, Hartanto ya, kemudian pemerintah bersama ya. melakukan foto bersama masing-masing. Awalnya saya pikir ini ada kesempatan. Ya betul. Ini setelah Bukan ini di pukul 6 kita perhatikan, kita sudah di sini. dari tadi apa namanya, saya juga penasaran dan terjawab sudah bahwa mereka membawa langsung kebudayaan, norma-norma yang diambil masing-masing ya. Kita berfoto, ya kita lihat berfoto, meskipun kita agak jauh dari panggung utama, tetapi kebahagiaannya terasa begitu. Pakaian-pakaian khas dari daerah masing-masing, dan salam pemudanya tidak lupa ya. Itu tidak lupa. Bagaimana Jun, kita coba juga ya, salam pemuda maju, luar biasa ya. Ini saat sekarang ini dia yang ditunggu-tunggu pemuda-pemudi Indonesia, di mana para pendengar dan pemirsa RRI-Net kita akan langsung menyimak apa pesan yang disampaikan pemuda dan olahraga Republik Indonesia. Iya. Dan Bapak setiap Profesor. pagi kita ikuti sambutan
ditutup oleh Menteri Pemberdayaan ada di pavilion untuk sekarang di atas, seluruh tamu undangan dan para pemirsa yang Kenapa sebenarnya ditutup? Secara kepentingan, saya terikat langsung dengan IKN. Saya adalah ketua pansus persetujuan serta IKN. Pada saat itu masih di DPR. Kami 2014-2019 apakah untuk tentang dan saya adalah ketua pansusnya, makanya saya terikat secara aktif kejadian kami harus pansus dengan Pak Gubernur di mana pada saat itu DPR sudah sempurna lakukan sekalian begitu deputi Pak Penyelenggara di mana ada beberapa calon depan saya melaksanakan langsung kepada pilihannya lalu saya memilih yang di luar dari daerah pilihan itu, yakni ibu kota Nusantara. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam olahraga. Yang terhormat Pak Presiden Republik Indonesia,
dan bagus dan mohon maaf kepada hadirin sekalian, yang hadir secara fisik, hadir secara virtual. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap, motif, suku, agama, yang diikuti dengan menteri yang bergerak-gerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan. Yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa mencapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Hadirin sekalian yang berbahagia, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasuh kreativitas dan inovasi